Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Gigi Sintia dan Dr. Gigi Angga selaku dosen pembimbing dan juga Dr. Gigi Ika selaku dosen penguji. Perkenalkan saya Putri Yulia Rismayanti dengan NIM 170255107. Hari ini izin untuk mempresentasikan terkait hasil penelitian skripsi saya mengenai prevalensi diskolorisasi ekstrinsi gigi pengguna perantar ortodontik cekat pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Adapun yang melatar belakangnya penelitian saya pada kali ini, di mana maloklusi merupakan suatu kondisi anomali yang tidak terkait dengan suatu kondisi patologis, di mana maloklusi di Indonesia memiliki prevalensi yang cukup tinggi, sekitar 80%, dengan prevalensi tertinggi ada pada usia remaja sekitar 74,1%. Maloklusi ini dapat berdampak negatif, baik itu pada estetika, fungsi somatognetik, dan juga psikologis pasien, sehingga meningkatkan permintaan masyarakat akan perawatan ortodontik. Perawatan ortodontik yang paling banyak dicari itu adalah perawatan dengan menggunakan piranti ortodontik cekat, di mana menurut American Dental Association, lebih dari 75% pasien menggunakan piranti ortodontik cekat. Namun pada penggunaan piranti ortodontik cekat ini, dia dapat memberikan beberapa dampak negatif, salah satunya adalah diskolorisasi gigi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan membersihkan rongga mulut yang baik dan benar. Menurut SMDKK tahun 2016, pada penelitian yang dilakukan di Saudi Arabia, di mana perilaku terhadap kebersihan gigi dan mulut selama perawatan piranti ortodontik cekat itu memang harus diperhatikan dengan baik. Di mana diskolorisasi gigi ini adalah suatu perubahan warna yang terjadi pada gigi yang dapat dibagi menjadi dua berdasarkan etiologinya, ada diskolorisasi intrinsik dan diskolorisasi ekstrinsik. Pada pengguna piranti ortodontik cekat itu cenderung sering mengalami diskolorisasi ekstrinsik dikarenakan sulitnya melakukan pembersihan rongga mulut, sehingga kromogen dari makanan dan minuman yang berwarna cenderung terakumulasi di sekitar perlekatan antara gigi dengan mereka dan menimbulkan diskolorisasi ekstrinsik. Ketingkat keparahan dari diskolorisasi ekstrinsik ini dapat diketahui dengan menggunakan indeks, salah satunya adalah Show and Murray-Stein Index. Terdapat penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan mengenai kejadian diskolorisasi ekstrinsik gigi pada pengguna piranti ortodontik cekat, seperti yang dilakukan oleh Jufri pada tahun 2017 pada mahasiswa di Universitas Hasanuddin, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kejadian diskolorisasi ekstrinsik gigi pada pengguna piranti ortodontik cekat. Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Karamus 2019 yang menyatakan bahwa cenderung terjadi perubahan warna enamel pada gigi asli setelah menyelesaikan perawatan dengan menggunakan piranti ortodontik cekat. Namun, penelitian terkait prevalensi kejadian diskolorisasi ekstrinsik gigi pada pengguna piranti ortodontik cekat itu belum pernah dinilai sebelumnya. Maka dari itu, peneliti terkait untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menggunakan piranti ortodontik cekat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini itu adalah bagaimana prevalensi diskolorisasi ekstrinsi gigi pengguna piranti ortodontik cekat pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dengan tujuan umumnya untuk mengetahui prevalensi diskolorisasi ekstrinsi gigi pengguna piranti ortodontik cekat pada mahasiswa FKUNUN, dan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui tingkat diskolorisasi ekstrinsi gigi yang paling banyak ditemukan berdasarkan Show and Murray-Stein Index. Kemudian ada manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan evaluasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis, dengan manfaat praktisnya adalah sebagai sumber informasi kepada dokter gigi dan masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan piranti ortodontik cekat, khususnya diskolorisasi ekstrinsi gigi, dan juga sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, utamanya yang menggunakan piranti ortodontik cekat untuk selalu memperhatikan pola dan perilaku menyikat gigi dengan baik dan benar. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kedokteran gigi, bidang ilmu ortodonsia, dan juga ilmu kesehatan masyarakat. Saya akan lanjut ke dalam bab 2 mengenai tujuan pustaka, di mana perawatan ortodontik merupakan perawatan yang dapat dilakukan di bidang kedokteran gigi yang nantinya akan memperbaiki susunan gigi untuk dapat meningkatkan kemampuan mastikasi, fonetik, dan estetik seseorang dengan menggunakan piranti ortodontik dan untuk mendapatkan tujuan dari perawatan ortodontik, yaitu adalah Jackson's Triad yang terdiri dari efisiensi fungsional, keseimbangan struktural, dan juga keharmonisan estetika. Perawatan ortodontik yang paling banyak dicari adalah perawatan dengan menggunakan piranti ortodontik cekat, di mana mereka akan melekat langsung pada gigi dan tidak dapat disesuaikan ataupun dilepas pasang oleh pasien. Sehingga kontrol mekanisnya sebagian besar akan berada pada dokter gigi, dan pasien hanya dapat untuk mempertahankan komponen piranti ortodontik cekat dan juga menjaga kebersihan rongga mulutnya. Di mana piranti ortodontik cekat akan terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif seperti yang ada pada slide. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keuntungan dari penggunaan piranti ortodontik cekat, diantaranya kontrol gigi lebih presisi, maupun menggerakkan gigi secara simultan, kerjasama pasien lebih sedikit, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dari perawatan. Sedangkan kerugian dari penggunaan piranti ortodontik cekat, ini pasien akan cenderung untuk sulit membersihkan rongga mulutnya, sehingga memberikan oral hygiene yang buruk, dan menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah diskolorisasi gigi. Selain itu, penggunaan piranti ortodontik cekat juga lebih mahal, kurang estetik, dan memerlukan kunjungan yang lebih sering. Salah satu dampak negatif dari penggunaan piranti ortodontik cekat adalah terjadinya diskolorisasi gigi, di mana dia merupakan perubahan warna gigi yang dapat disebabkan oleh noda intrinsik maupun noda ekstrinsik. Di mana dalam penelitian ini saya akan lebih banyak membahas mengenai diskolorisasi gigi yang secara ekstrinsik, di mana dia merupakan suatu perubahan warna pada permukaan gigi dikarenakan makanan, minuman, tembakau, material restorasi maupun mikroorganisme kromogenik, dan dapat dibedakan menjadi klasifikasi NATO. Ada NATO tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 seperti yang dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya, tingkat keparahan diskolorisasi ekstrinsik gigi dapat kita ketahui dengan menghitungnya menggunakan indeks. Salah satu indeks yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Shio and Muresan Index, di mana nanti pasien akan diminta untuk berkumur dan mengeringkan 8 gigi incisifnya mereka di regi labialnya. Kemudian outline dari setiap permukaan labial dari 8 gigi incisifus akan digambarkan dan dibagi menjadi kotak-kotak kecil seperti yang ada pada slide. Kemudian semua kotak yang ditutupi oleh stent akan ditandai, dijumlahkan, dan dibagi dengan jumlah kotak yang ada pada permukaan gigi, yang tentunya tidak tertutupi juga oleh komponen peranti ortodontik cekatnya, dan nantinya akan dikalikan 100% dan dimasukkan ke dalam kategori penilaian yang sudah ada. Terdapat hubungan antara perawatan peranti ortodontik cekat dengan diskolorisasi ekstrinsik, di mana pada pasien pengguna peranti ortodontik cekat ini memang cenderung terjadi perubahan warna ekstrinsik menuju rentang warna kuning. Hal ini dapat terjadi karena sulit melakukan pembersihan rongga mulut, sehingga kromogen cenderung terakumulasi di sekitar perlekatan gigi dengan bracket dan menghasilkan diskolorisasi ekstrinsik. Selain itu, pada prosedur bracket bonding juga perubahan warna tidak dapat dihindari, di mana resin tag yang digunakan itu dapat menyerap partikel-partikel kromogenik baik dari makanan minuman berwarna, produk degradasi mereka, produk korosi mereka, dan akhirnya dapat menyebabkan diskolorisasi ekstrinsik. Ini akan sangat terlihat apabila pasien dia melakukan pelepasan bracket atau debonding, ataupun apabila ada kelebihan semen yang tidak dibersihkan selama prosedur bracket bonding. Untuk mencegah kejadian diskolorisasi ekstrinsik gigi harus memiliki perilaku kebersihan gigi dan mulut yang baik. Di antaranya memperhatikan pola diet, di mana frekuensi konsumsi dan makanan dan minuman berwarna itu harus diperhatikan, tidak bisa dilakukan terlalu sering, dan harus diimbangi juga dengan kebiasaan sikat gigi dengan benar, di mana pada pasien pengguna peranti ortodontik cekat diharapkan menyikat giginya sebanyak 3 kali dalam sehari dengan durasi 2 menit setiap kali sikat gigi, dan dilakukan segera setelah makan dan sebelum tidur di malam hari. Dan sikat gigi yang diharapkan digunakan pada pasien pengguna ortodontik cekat adalah ortodontic brush, diikuti dengan penggunaan piranti tambahan seperti interdental brush, benang gigi, dan juga mouthwash. Kemudian terkait keteraturan waktu kontrol ke dokter gigi, pasien penggunaan peranti ortodontik cekat sebaiknya melakukan kontrol ke dokter gigi setiap 4-6 minggu sekali. Kemudian saya akan bahas mengenai kerangka konsep, di mana dalam penelitian ini saya akan lebih banyak membahas mengenai perawatan ortodontik. Perawatan ortodontik yang paling banyak dilakukan adalah perawatan dengan menggunakan piranti ortodontik cekat. Dampak negatif dari penggunaan piranti ortodontik cekat adalah kejadian diskolorisasi gigi yang dapat diukur keparahannya menggunakan indeks diskolorisasi gigi. Saya akan masuk ke dalam bab 4 mengenai metode penelitian, di mana dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif observasional dengan pendekatan cross-sectional studi. Metode sampling purposive sampling dengan populasi terjangkau adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menggunakan piranti ortodontik cekat. Di sini ada 55 orang. Dengan sampel adalah mereka yang termasuk populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian data sampel yang digunakan adalah 42 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menggunakan piranti ortodontik cekat, dan penelitian dilaksanakan rencananya pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 secara daring. Kemudian ada kriteria inklusi eksklusi yang memang harus dipenuhi. Kriteria inklusinya diantaranya responden yaitu harus berusia 18 hingga 24 tahun dan menggunakan piranti ortodontik cekat berbahan stainless steel, rahang atas rahang bawah minimal 6 bulan. Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki kebiasaan merokok ataupun terdapat karies, restorasi, diskolorisasi intrinsik pada gigi yang akan diperiksa dan tidak bersedia untuk berpartisipasi di dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, variabel yang digunakan ada 2, pasien pengguna peranti ortodontik cekat dan juga kejadian diskolorisasi ekstrinsik gigi. Kemudian masuk ke dalam alur penelitian. Jadi dalam penelitian ini kami akan melakukan penyusunan dan pengesahan proposal penelitian terlebih dahulu, kemudian mengurus ethical clearance, dan dilanjutkan dengan pemilihan studi penelitian sesuai dengan kriteria inklusi eksklusinya, melakukan inform consent melalui Google Form dan meminta studi penelitian untuk mengisi kuesioner, mengambil dan melampirkan gambar dari regio labial 8 gigi incisifus mereka, dan mengukur derajat diskolorisasi gigi dengan menggunakan Shio and Muresan Index, melakukan analisis data, dan juga mendapatkan hasil. Dalam proses pengumpulan data akan dimulai dari mempersiapkan alat dan bahan, diantaranya ada Google Form, kemudian ada Photoshop sisi 2014, dan juga Microsoft Excel 2013, dilanjutkan dengan pemilihan studi penelitian yang dilakukan secara personal, chat one by one, dan di sini kami akan menyesuaikan dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya tadi, kemudian melakukan inform consent, di mana kami akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian dan bagaimana prosedur pemeriksaannya nanti, dan nanti akan dilanjutkan dengan pengisian kolom persetujuan oleh respondennya. Kemudian subjek penelitian atau responden diminta untuk mengisi kuesioner melalui Google Form, di mana mereka akan mengisi identitas terlebih dahulu, kemudian menjawab beberapa pertanyaan terkait kriteria sampel, dan juga menjawab 10 pertanyaan terkait perilaku kebersihan gigi dan mulut yang baik, di mana pertanyaan ini dia akan terdiri dari pola diet, kebiasaan sikat gigi mereka, dan juga bagaimana keteraturan waktu kontrol mereka ke dokter gigi. Selanjutnya, subjek penelitian akan diminta untuk berkumur menggunakan air bersih dan mengeringkan regi labial 8 gigi incisifus mereka dengan menggunakan tisu. Selanjutnya akan diminta untuk mengambil foto dari regi labial 8 gigi incisifus mereka dengan beberapa kriteria, seperti yang pertama, mengambil
mengambil gambar dengan menggunakan pencahayaan yang cerah, cahaya alami, di mana dapat dilakukan pada pagi atau siang hari yang cerah. Kemudian dilakukan tepat dari arah depan dari studio penelitian dengan jarak kamera dengan gigi itu sekitar 5-8 cm. Kemudian dipastikan bagian incisifus dan bagian incisal sampai bagian servikal dari gigi incisifus mereka terlihat dengan baik, di mana mandibulanya bisa sedikit dimajukan atau mungkin bibirnya bisa sedikit didorong ke arah luar, sehingga daerah incisal sampai servikal itu semuanya harus terlihat dengan baik. Dan kualitas gambar yang diambil pun itu harus dipastikan bagus, di mana dengan menggunakan kamera digital atau kamera belakang dari handphone dengan ukuran kamera minimal 8 megapiksel. Jadi untuk foto yang memang sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti, selanjutnya akan dilampirkan pada Google Form bersamaan dengan pengisian kuesioner. Selanjutnya peneliti akan melakukan pengukuran diskolarisasi ekstrinsik gigi menggunakan Show and Morestin Index melalui Adobe Photoshop sisi 2014, di mana kami akan menghitung jumlah kotak yang tertutup dengan stain, kemudian akan kami bagi dengan jumlah kotak yang ada pada permukaan gigi, yang tentunya tidak ditutupi dengan komponen dari perantai tercekat dan akan kami kalikan 100%, kemudian akan kami sesuaikan dengan kriteria penilaian yang sudah ada. Apakah dia masuk ke dalam diskolarisasi ekstrinsik gigi tingkat 0, 1, 2, 3, atau 4. Terkait analisis data, kami akan melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS versi 25, di mana variabel mengenai karakteristik sampel, perilaku kebersihan gigi dan mulut, dan juga diskolarisasi ekstrinsik gigi akan kami tampilkan dalam tabel distribusi tunggal, sedangkan perilaku kebersihan gigi dan mulut dan juga diskolarisasi ekstrinsik gigi akan kami silangkan dan kami tampilkan di dalam tabulasi silang. Saya akan masuk ke dalam bahasan mengenai hasil dari penelitian, di mana dalam penelitian ini responden itu dia didominasi oleh perempuan berusia 18 tahun dan berasal dari program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terkait kuesioner perilaku kebersihan gigi dan mulut, itu dapat diketahui bahwa rata-rata skor dari responden itu adalah 5,12, dan rata-rata ini akan kami jadikan sebagai cut-off untuk menentukan bagaimana pengkategorian perilaku kebersihan gigi dan mulut dari responden, apakah memiliki perilaku yang baik atau perilaku yang kurang baik. Pada responden yang memiliki nilai sama dengan atau di atas rata-rata, kami kategorikan memiliki perilaku yang baik, sedangkan responden yang memperoleh nilai di bawah rata-rata kami kategorikan memiliki perilaku yang kurang baik. Dan dalam penelitian ini diketahui bahwa 47,62% atau sekitar 20 orang itu memiliki perilaku yang baik, dan 22 sisanya atau 52,38% memiliki perilaku yang kurang baik terhadap kebersihan gigi dan mulutnya. Dan mereka cenderung mendapatkan nilai yang rendah pada pertanyaan-pertanyaan terkait frekuensi menyikat gigi dengan baik dan benar, penggunaan ortodontic brush, interdental brush, benang gigi, dan juga penggunaan mouthwash. Terkait kejadian diskolarisasi ekstrinsik gigi, sebagian besar responden mengalami diskolarisasi ekstrinsik gigi selama penggunaan perantai ortodontik cekat, di mana itu ada 32 orang atau 76,19% mengalami diskolarisasi ekstrinsik gigi, dan 29 orang diantaranya itu mengalami diskolarisasi ekstrinsik gigi yang tingkat 1, atau sekitar pada yang tingkat 2 itu ada sekitar 3 orang atau 7,14% itu mengalami diskolarisasi ekstrinsik yang tingkat 2. Kemudian setelah kita lakukan persilangan antara variabel perilaku kebersihan gigi dan mulut dengan kejadian diskolarisasi ekstrinsik gigi, dapat diketahui bahwa seluruh responden yang memiliki perilaku kurang baik terhadap kebersihan gigi dan mulutnya itu mengalami kejadian diskolarisasi ekstrinsik gigi, sedangkan pada responden yang memiliki perilaku baik terhadap kebersihan gigi dan mulutnya masih ada 50% yang mengalami kejadian diskolarisasi ekstrinsik gigi. Saya akan lanjut ke dalam bab 6 mengenai pembahasan, di mana setelah dilakukan penelitian terhadap 42 orang responden, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang menggunakan perantai ortodontik cekat, dapat diketahui bahwa pada penelitian ini memang didominasi oleh perempuan, di mana hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldira DKK tahun 2019, di mana presentase dari perempuan yang mencari perawatan ortodontik cekat memang lebih banyak dibandingkan laki-laki, dikarenakan mereka cenderung lebih memperhatikan oklusi mereka demi kepentingan estetika. Kemudian berdasarkan karakteristik usia, sebagian besar responden berusia 18 tahun karena mereka sebagian besar berasal dari angkatan 2020. Di mana dalam penelitian ini rentang usia yang kami gunakan adalah 18 hingga 24 tahun berkaca pada penelitian yang dilakukan oleh DKK 2019 yang menyatakan bahwa penggunaan perantai ortodontik cekat memang berkisar pada usia remaja hingga dewasa. Kemudian berdasarkan karakteristik program studi, sebagian besar responden berasal dari PSSKGPD, di mana mereka memang prodi dengan mahasiswa terbanyak di Fakultas Kedokteran itu sekitar 35%. Mengenai perilaku kebersihan gigi dan mulut, seperti yang tadi kita ketahui bahwa responden sebagian besar memang memiliki perilaku yang masih kurang baik terhadap kebersihan gigi dan mulutnya. Saya akan bahas mulai dari perilaku responden terhadap konsumsi makanan dan minuman berwarna yang dapat dikategorikan ini sudah memiliki perilaku yang baik, dikarenakan mereka hanya mengkonsumsi makanan dan minuman berwarna 1-3 kali dalam 1 minggu. Frekuensi konsumsi makanan dan minuman berwarna ini memang harus diperhatikan, tidak bisa dilakukan terlalu sering, dikarenakan framogen itu dapat menyebabkan diskolarisasi ekstrinsik, apalagi jika tidak diimbangi dengan kebiasaan sikat gigi yang baik dan benar.
Kebiasaan sikat gigi yang benar-benar ini merupakan pertahanan pertama untuk membersihkan rongga mulut dari kotoran, plak, dan juga termasuk dari bakteri kromogenik yang dapat menyebabkan diskolorisasi ekstrinsik. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, itu terkait frekuensi, durasi, dan juga waktu sikat gigi yang baik dan benar. Di mana menurut Anu DKK 2018, pengguna perantau atau dentist cekat sebaiknya menyikat gigi mereka setidaknya 3 kali dalam 1 hari. Di mana dalam penelitian ini hanya 10 orang responden atau 23,81% saja yang menyikat giginya 3 kali sehari atau lebih. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kausar DKK 2017 yang menyatakan bahwa hanya 23% responden saja yang menyikat giginya 3 kali per hari dan dinilai memiliki oral hygiene yang lebih baik dibandingkan dengan responden yang menyikat giginya hanya 2 kali dalam 1 hari. Kemudian, Anu DKK 2018 juga menyarankan untuk menyikat gigi setiap selesai makan dan sebelum tidur selama lebih dari 2 menit. Jadi, perilaku responden terkait durasi dan juga waktu sikat gigi dengan benar-benar ini dia sudah baik di dalam penelitian ini. Jadi, pada pasien pengguna perantau tertentu cekat memang sebaiknya memperhatikan frekuensi, durasi, dan juga waktu sikat gigi yang baik dan benar untuk mencegah diskolorisasi ekstensi gigi selama mereka menggunakan piranti ortodontik cekat. Kemudian dalam penelitian ini sangat sedikit responden yang menggunakan piranti-piranti tambahan seperti orthodontic brush, interdental brush, benang gigi, dan juga mouthwash, di mana dalam penggunaan orthodontic brush hanya 11 orang responden saja yang menggunakan orthodontic brush, sedangkan apabila kita berkaca pada penelitian yang dilakukan oleh Pandara DKK 2017, pada pasien menggunakan orthodontic brush, itu akan memiliki oral hygiene yang lebih baik karena mereka memiliki bulu sikat yang panjang di pinggir dan pendek di tengah, sehingga dapat menjangkau daerah gigi yang dekat dengan bracket yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan sikat gigi konvensional yang berbulu datar. Selain itu, dalam penggunaan interdental brush, hanya 16 orang responden saja yang menggunakan interdental brush, sedangkan apabila kita berkaca pada penelitian yang dilakukan oleh RAU-DKK 2018, penggunaan interdental brush dapat meningkatkan oral hygiene karena dapat membersihkan ruang yang tercipta antara archway dengan gigi dan membersihkan daerah-daerah yang sempit yang mungkin tidak dapat dijangkau juga dengan penggunaan orthodontic brush, apalagi sikat gigi konvensional. Dalam penggunaan benang gigi, hanya 6 orang responden saja menggunakan benang gigi, sedangkan menurut mural di Laharan, DKK 2019, menggosok gigi diikuti dengan dental flossing itu dapat membantu pasien memelihara kebersihan gigi dan mulutnya dengan lebih baik. Dan terkait penggunaan mouthwash, hanya 19 responden saja yang menggunakan mouthwash, dan penelitian ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Saputri 2018, dan Saputri juga berpendapat bahwa kebanyakan responden mereka tidak menggunakan mouthwash dikarenakan merasa tidak terlalu diperlukan. Padahal penggunaan mouthwash ini mampu untuk menjaga rongga mulut, dapat untuk membantu membersihkan rongga mulut pada bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau. Kemudian terkait perilaku kontrol ke dokter gigi, menurut Wahyuni 2019, kontrol ke dokter gigi pada pasien pengguna penentu ortodontik cekat sebaiknya dilakukan 4-6 minggu sekali, dan dalam penelitian ini sebagian besar responden sudah memiliki perilaku yang baik terkait hal tersebut. Saat melakukan kontrol ke dokter gigi nanti akan membantu untuk mengedukasi pasien pengguna penentu ortodontik cekat bagi betapa pentingnya memiliki perilaku kebersihan gigi dan baik perilaku kebersihan gigi dan mulut yang baik untuk dapat mencegah kejadian diskolorisasi ekstensi gigi, dan mereka juga akan melakukan pembersihan yang optimal sehingga nantinya dapat mencegah kejadian diskolorisasi ekstensi gigi selama penggunaan piranti ortodontik cekat. Namun dalam penelitian ini perilaku responden terhadap kebersihan gigi dan mulut itu dinilai masih kurang baik meskipun perilaku kontrol ke dokter gigi ini sudah baik. Mungkin ini dapat terjadi karena dokter gigi itu kurang melakukan edukasi seputar pentingnya memiliki perilaku kebersihan gigi dan mulut yang baik kepada responden, utamanya poin-poin mengenai frekuensi menyikat gigi dengan baik dan benar pada pasien pengguna piranti ortodontik cekat, kemudian penggunaan orthodontic brush, interdental brush, benang gigi, dan juga mouthwash. Terkait hasil penelitian mengenai kejadian diskolorisasi ekstensi gigi, dalam penelitian ini ditemukan bahwa 76,19% mengalami diskolorisasi ekstensik dan 69,01% itu mengalami diskolorisasi ekstensik tingkat 1. Di mana penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jufri 2017, di mana mereka menemukan bahwa 75% dari pasien pengguna piranti ortodontik cekat itu cenderung mengalami diskolorisasi ekstensik pada tingkat 1. Dan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa seluruh responden yang memiliki perilaku kurang baik terhadap kebersihan gigi dan mulutnya itu cenderung mengalami diskolorisasi ekstensik gigi selama mereka menggunakan piranti ortodontik cekat. Dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raftaku 2018, di mana 90% dari pasien pengguna piranti ortodontik cekat yang tidak mampu menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dengan baik cenderung mengalami diskolorisasi ekstensi gigi menuju rentang warna kuning. Kemudian dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa 50% dari responden yang memiliki perilaku kebersihan gigi dan mulut yang baik masih mengalami kejadian diskolorisasi ekstensi gigi selama penggunaan piranti ortodontik cekat. Hal ini mungkin dapat terjadi karena dalam penelitian ini peneliti tidak mempertimbangkan durasi penggunaan piranti ortodontik cekat. Jadi bisa jadi pada responden yang menggunakan piranti ortodontik cekat dengan durasi yang lebih panjang, itu dia cenderung mengalami diskolorisasi ekstensi gigi dibandingkan dengan responden yang menggunakan piranti ortodontik cekat dengan durasi yang lebih pendek, meskipun mereka sama-sama memiliki perilaku yang baik terhadap kebersihan gigi dan mulutnya. Selain itu, peneliti juga tidak mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi saat kontrol, apakah upaya pembersihan yang dilakukan itu sudah optimum atau belum. Kemudian saya akan masuk ke dalam bab terakhir mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah prevalensi diskolorisasi ekstensi gigi pengguna piranti ortodontik cekat pada mahasiswa Udayana itu dinilai masih cukup tinggi dikarenakan perilaku kebersihan gigi dan mulutnya yang masih kurang baik, dan tingkat diskolorisasi ekstensik yang paling banyak ditemukan yang tingkat 1, itu yang mengenai 0,01 sampai 25% daerah gigi yang dinilai.
Dan saran yang dapat saya berikan, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kejadian diskolorisasi ekstensi gigi pada pengguna peranti ortodontik cekat dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang pertama, edukasi yang dilakukan saat kontrol ke dokter gigi terkait pentingnya memiliki perilaku kebersihan gigi dan mulut yang baik. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan upaya pembersihan gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter gigi saat melakukan kontrol ke dokter gigi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan durasi dari penggunaan piranti ortodontik cekat oleh pasien dalam kaitannya dengan kejadian diskolorisasi ekstensi gigi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.